Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep persamaan kuadrat, tapi kita mengerucut di mencari akar. Tapi sebelum kita mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita harus belajar terlebih dahulu dari bentuk umumnya, ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AI kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A ini adalah koefisien dari X kuadrat, ya. Jadi bilangnya nempel di X kuadrat itu koefisiennya. BX, ya, B ini adalah koefisien dari X. Sedangkan C yang tidak ada X-nya ini namanya konstanta. Kemudian X adalah variabel. Dan ingat, bentuk umumnya ini harus sama dengan 0. Begitu. Kemudian A, B, C adalah bilangan real dengan A-nya tidak boleh 0, ya. Kemudian ini ada panah X1 dan X2. Ini apa? X1 dan X2 adalah akar-akarnya, atau ketika kita menemukan nilai X1 dan X2, ketika kita substitusi ke dalam persamaan kuadrat, maka nilainya akan sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat atau mencari X1, X2 itu ada 3 cara. Yang pertama adalah pemfaktoran. Yang kedua, menyempurnakan bentuk kuadrat. Yang ketiga, rumus ABC. Oke, kita akan langsung ke pemfaktoran. Akan saya jelaskan dengan contoh soal saja. Contoh soal nomor 1, 2, 3 untuk pemfaktoran. Soal yang nomor 1 adalah X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Dan kita lihat dari soal ini A-nya adalah 1, ya, B-nya 6, dan C-nya 0. Ingat, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi secara tidak langsung ini sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat, ya, sama dengan 0. Untuk mencari pemfaktorannya atau mencari akarnya adalah kita lihat di sini ruas kiri sama-sama punya X. Jadi kita faktorkan X, jadi ditulis X kurung buka X plus, ya kan, X nya keluar 1 tinggal X, X nya keluar tinggal plus 6. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian ini udah difaktorin, kita tulis akarnya yaitu X1 ini sama dengan 0, atau X2 sama dengan, ya, X yang kedua ini kita pindah ruas 6 nya jadi min 6. Jadi X1 0 atau X2 min 6. Itu akarnya. Sedangkan yang nomor 2 juga demikian. Ini sudah bentuk umum, jadi kita faktorkan saja. Dan kita lihat di sini di ruas kiri ada X semua. Kita keluarkan X, ya, kita faktorkan X. X nya udah keluar 1 tinggal X gini. Kemudian ini X nya juga keluar tinggal min 1. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita tulis akarnya X1, ya, ini sama dengan 0 atau X2. Ini dibaca atau, ya. Min 1 pindah ruas, jadi sama dengan 1. Begitu. Kemudian yang nomor 3, ini juga sudah memenuhi bentuk umum. Berarti kita langsung aja difaktorin. X-nya kita keluarkan, ya, karena ini dua-duanya ada X-nya. Terus X-nya keluar tinggal 5X, begitu. X-nya keluar tinggal min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari akarnya lagi. Jadi X1 sama dengan 0 atau, ya, ini atau ini berarti kan 5X, ini min 2 pindah ruas ke kanan sama dengan 2. X sama dengan 2/5, begitu. Lanjut ke contoh soal yang nomor 4, 5, dan 6, ya. Ini masih pemfaktoran. Di soal yang nomor 4 ada X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi kita bisa lihat koefisien dari A, ya, itu 1, sedangkan koefisien dari B-nya itu 0, sedangkan C adalah negatif 9. Dan ini sudah urut X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya. Ruas kanan sudah sama dengan 0. Untuk pemfaktoran jenis soal nomor 456, kalian ingat dengan rumus pemfaktoran yaitu A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorkan sebagai A plus B dikali A min B. Nah, kita faktorkan begitu. Jadi kan ini 9 itu kalau bisa kita bisa tulis sebagai 3 kuadrat, ya kan? X kuadrat min 3 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat, ya. A kuadrat min B kuadrat. Jadi A plus B, A nya sini X plus B nya di sini 3
dikali A min B. Berarti A-nya X kurangi 3 sama dengan 0. X1 ya, berarti kayak tadi konsepnya X1 adalah 3-nya pindah ruas, berarti min 3. Sedangkan X2 adalah min 3 pindah ruas, jadi positif 3. Nah, ini akar dari soal nomor 4. Sedangkan yang nomor 5, E kuadrat min 64 sama dengan 0, juga kita bisa faktorkan dengan cara yang sama. Kita tuliskan sebagai E kuadrat min 8 kuadrat kan? Ya, ini kan 8 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Jadi kita masukkan rumus X tambah B ya. Berarti di sini B-nya 8 dikali dengan A min B. X min 8 sama dengan 0. Jangan lupa ditulis sama dengan 0. Setelah itu kita tulis lagi X1 sama dengan, ini kita pindah ruas 8-nya ke kiri jadi min 8. Atau X2 sama dengan min 8 pindah ruas jadinya positif 8. Nah, itulah akar dari soal yang nomor 5. Terus yang nomor 6 juga kita bisa selesaikan demikian. 4E kuadrat min 49 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa ditulis sebagai kurung 2X kuadrat, ya kan? Ini kalau dikuadratin semua kan jadi 4E kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan 0. Ini posisinya sebagai A, ini posisinya sebagai B. A kuadrat min B kuadrat. Setelah itu kita faktorin. Jadi 2X ya plus 7 kali 2X min 7 sama dengannya 0. Jangan lupa sama dengan 0. Ya, gitu. Terus setelah itu kita buat X1 sama dengan. Ini langsung aja ya. X1 sama dengan, ini 7-nya pindah ruas. Jadi negatif 7 per 2. Saya ulangi, ini pindah ruas negatif 7 per 2 ya, dari sini per 2-nya. Atau ya, X2 sama dengan negatif 7 kita pindah ruas ke kanan, berarti positif 7 masih dibagi 2. Nah, inilah akar dari soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7, 8, dan 9. Soal nomor 7 ada E kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Baik, kita ingat selalu bahwa untuk pemfaktoran itu kita harus membuatnya ke dalam bentuk umum. Dan kita lihat di soal nomor 7, ini A-nya di depan sendiri yaitu 1, B-nya di tengah yaitu min 3, C-nya adalah min 10 dan sama dengan 0. Untuk pemfaktoran tipe soal yang nomor 7, 8, 9 adalah kalian pertama mengalihkan A dengan C. A-nya kan 1. Sedangkan C-nya kan min 10. 1 dikali min 10 kan min 10 ya. Begitu. Terus kita cari FPB atau perkalian dari min 10 yang dijumlah hasilnya min 3. Nah, kita bisa mencarinya misalkan dengan satu persatu di data ya. Misal min 1 dengan 10, 1 dengan min 10, min 2 dengan 5. 2 dengan min 5. Ini kan kalau dikali hasilnya kan min 10. Nah, sekarang kita hitung coba. Min 1 tambah 10, 9. Berarti bukan ya, karena kita nyarinya min 3. 1 dikurangi 10 hasilnya negatif 9. Masih salah. Min 2 tambah 5 hasilnya positif 3. Padahal yang kita cari adalah negatif 3. Coba kita cari yang terakhir. 2 dikurangi 5. Ini kan hasilnya adalah min 3. Berarti pas. Jadi kita tulis dalam bentuk kurung seperti ini, kurung 2 kayak gini. Terus kita tulis X, dan di sini, ini kan 2-nya positif. Positif 2 dan di sini negatif 5. Kemudian kalian tulis X1 sama dengan 2-nya pindah ruas, min 2. X2 sama dengan min 5 pindah ruas, sama dengan 5. Kalau ada yang nanya, Pak, kalau misalnya itu saya nulisnya X min 5 kali X plus 2. Cuma dibalik. Nggak apa-apa. Hasilnya sama. Yaitu min 2 dan 5. Begitu ya. Lanjut. Soal yang nomor 8. Ada E kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat A-nya 1, B-nya min 7, C-nya 6. Nah, kita kalikan dulu A dengan C. A-nya 1, C-nya 6. Berarti 1 kali 6 adalah 6. Terus setelah itu kita cari perkalian dari 6 yang dikali hasilnya min
7. Kan bisa 1 kali 6, min 1 kali min 6, bisa juga 2 kali 3, bisa juga min 2 kali min 3. Nah, kita coba jumlahkan. Ini kan positif 1 tambah 6, jadinya kan positif 7. Padahal mintanya yang negatif 7. Bukan ya. Kemudian min 1 min 6, berarti hasilnya min 7. Nah, ini yang diminta oleh soal. Seperti tadi, kita buat kurung dulu. Gitu, terus x ya, dipakai min 1 min 6. Jadi x1 sama dengan min 1 pindah ruas ke kanan jadi 1, x2 adalah min 6 pindah ruas ke kanan jadi 6. Begitu. Nah, kalau kalian semakin sering latihan soal, nanti pemfaktoran ini akan sangat cepat. Contohnya yaitu yang soal nomor 9. Ada x kuadrat ditambah 8x tambah 12 sama dengan 0. Nah, A-nya 1, B-nya 8, C-nya 12. Kita cari dulu perkalian A dengan C, ya. A-nya 1, C-nya 12. 1 dikali 12 yaitu 12. Nah, kita cari perkalian dari dua bilangan 12 yang hasilnya 8. Kalau dipikir-pikir, yang dikali hasilnya 12 ya, atau perkalian hasilnya 12, yang dijumlah hasilnya 8 nanti adalah plus 2 plus 6. Ya nggak sih? Nih kan 12 dikali, kalau dijumlah hasilnya 8. Baru kita tulis x1 sama dengan ini pindah ruas min 2, x2 ini pindah ruas minus 6. Begitu. Nah, ini cara mencari akar-akarnya. Kita lanjut ke soal nomor 10, 11, dan 12. Masih di konsep pemfaktoran persamaan kuadrat. Di soal yang nomor 10 ada x kuadrat min 10x plus 25 sama dengan 0. Oke, ini sudah memenuhi bentuk umum ya. A-nya 1, B-nya min 10, C-nya 25, dan sama dengan 0. Seperti halnya konsep sebelumnya, kita kali dulu A dengan C. Berarti kan A-nya adalah 1, sedangkan C-nya adalah 25. A dikali C berarti 1 dikali 25 sama dengan 25. Nah, sekarang kita cari faktornya 25 yang dijumlah hasilnya adalah min 10. Ya, faktornya dari 25 yang dijumlah hasilnya 10. Nanti kalian buat dulu kurungnya kayak gini. Kan X. Faktor 25 yang dijumlah min 10 kan min 5, min 5. Ya enggak? Ini dijumlah min 10 kan? Dan ini kalau dikali 25. Berarti kalau gitu kita tulis x1 min 5 pindah ruas 5, x2 min 5 pindah ruas sama dengan 5. Nah, itulah akar dari soal nomor 10. Hal itu juga berlaku untuk soal yang nomor 11. 2x kuadrat tambah x min 1 sama dengan 0. Nah, ini bedanya ketika kalian memfaktorkan, ini kalian tulis dulu kayak gini, 2x, sini juga 2x. Nanti per 2. Misal kalian ketemunya di sini 3x kuadrat, berarti 3x per 3. Bahkan kalau kalian ketemu 100x kuadrat, berarti 100x per 100, begitu. Nah, kita tetap konsepnya sama dengan yang nomor 10. Kita kalikan dulu A-nya dengan C. A-nya di sini kan 2 ya, sedangkan C di sini adalah min 1. 2 dikali min 1 kan hasilnya adalah min 2 kan. Nah, sekarang kita cari faktornya min 2 yang dijumlah hasilnya adalah 1. Faktornya min 2 yang dijumlah hasilnya 1. Berarti plus 2 dan min 1. Ya nggak sih? Nah, ternyata di bagian kurung di kiri ini kan bisa dibagi 2 semua. Jadi kita coret semua, dibagi 2 seperti ini. Ini dibagi 2 kan 1. Ini dibagi 2 juga 1. Nah, kita tulis lagi kan 1x tambah 1 kali 2x min 1 sama dengannya 0. Baru setelah itu kita tulis x1 sama dengan satunya pindah ruas min 1. x2 min 1 pindah ruasan 1 masih dibagi 2. Nah, itu akarnya. Nomor 12. Kalian juga pakai cara yang nomor 11. Ini kan 6x kuadrat, berarti 6x per 6. Begitu. Terus kita cari A kali C. 6 dikali 1.
ya, hanya 6, C-nya 1. 6 dikali 1, 6. Kita cari faktornya 6 yang dijumlah hasilnya min 5. Berarti ketemunya min 2 sama min 3. Iya nggak sih? Nah, ternyata di bagian kiri 6x min 2 itu kan bisa sama-sama dibagi 2. Jadi kita bagi 2 dulu, ini bagi 2 3, ini bagi 2 1. Dan bawah pun juga dibagi 2. Kalau dibagi 2 kan 3 ya. Kemudian yang bagi kanan 6x min 3 itu bisa dibagi 3 semua kan. Nah ini buat membagi yang 3. Ini dibagi 3 2, ini dibagi 3 kan 1. Nah ini kan buat bagi yang bawah. Terus kan jadinya penyebutnya 1. Kita dapat pemfaktoran yang baru 3x min 1 kali 2x min 1 sama dengannya 0 gitu. Terus x1 ya, ini min 1 pindah ruas 1/3. x2 min 1 pindah ruas 1/2 ya, 2-nya sebagai pembagi. Nah begitu cara pemfaktorannya.